Hai teman-teman, selamat bertemu dan salam sejahtera. Banyak orang meragukan, bahkan menolak bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Sebaliknya, kita umat Kristiani mengimani dengan teguh tanpa ragu sedikit pun bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa alasan kita untuk mengakui dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabannya terdapat dalam Alkitab. Model yang kita gunakan untuk membela bahwa Yesus adalah Tuhan adalah silogisme. So, tanpa menunda-nunda, let's begin. Mari kita pahami terlebih dahulu arti kata silogisme. Pencetus silogisme adalah Aristoteles, seorang filsuf atau ahli filsafat tersohor yang berasal dari Yunani. Ia lahir pada tahun 385 sebelum Masehi dan mangkat pada tahun 323 sebelum Masehi dalam usia 62 tahun. Silogisme adalah suatu proses cara berpikir secara deduktif untuk menarik kesimpulan. Silogisme itu terdiri dari dua premis, pernyataan atau proposisi, dan satu konklusi atau kesimpulan. Kedua premis itu masing-masing disebut premis umum dan premis khusus. Dan berdasarkan kedua premis itu, suatu konklusi atau kesimpulan yang 100% benar dan tepat dapat ditarik. Mari kita lihat salah satu contoh. Premis umum. Semua orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Premis khusus. Si A adalah Kristen. Maka konklusi dari kedua premis ini adalah si A percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang mari kita lihat yang pertama, yakni Yesus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dalam Yohanes bab 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Abraham telah mati, tetapi Yesus tetap ada. Perkataan Yesus ini membawa kita kepada istilah Yahweh yang digunakan kepada Allah dalam perjanjian lama. Yahweh mengandung arti bahwa Allah tetap ada dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. He is, He was, and He will be. Dan dalam Ibrani bab 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Premis umum adalah hanya Allah tetap ada, sebab Dia awal dan akhir. Dan premis khusus, Yesus tetap ada, karena Dia awal dan akhir. Maka konklusi kita ialah, Yesus adalah Allah. Yang kedua adalah, Yesus mengampuni dosa. Dalam kitab suci terdapat kisah di mana Yesus mengatakan kepada orang berdosa perkataan berikut, "Dosamu sudah diampuni." Hal itu dikatakan Yesus kepada perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Juga dikatakannya kepada orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap. Nah, pada peristiwa orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap, terdapat orang Yahudi. Mendengar perkataan Yesus, "Dosamu sudah diampuni," orang Yahudi berpikir Yesus menghujat Allah. Sebab orang Yahudi berpikir hanya Allah dapat mengampuni dosa. Dan memang benar, hanya Allah dapat mengampuni dosa. Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Entah mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh, perlu ada kuasa dan otoritas Allah. Maka berdasarkan silogisme, boleh kita katakan demikian. Hanya Allah dapat mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Maka Yesus adalah Allah. Yang ketiga adalah Yesus hakim dunia.
dalam kitab Ulangan bab 32 ayat 35 dan Mazmur bab 50 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa Allah akan datang menghakimi dunia. Hal yang sama juga dikatakan dalam kitab Yoel bab 3 ayat 12. Allah akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Dalam Injil Matius bab 25 dan Injil Yohanes bab 5, Yesus akan menghakimi dunia. Memang, penghakiman di sini terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua. Sebab dalam Yohanes bab 3 ayat 17 dikata Yesus mengatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan ini memang terjadi pada kedatangan pertama. Maka hanya Allah memiliki kuasa untuk menghakimi dunia. Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi dunia. Konklusi yang dapat ditarik dari kedua premis ini adalah Yesus adalah Allah. Yang keempat adalah Yesus disembah. Terdapat peristiwa di mana banyak orang menyembah Yesus. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, ketika orang Majus datang untuk menyembahnya. Orang yang ditahirkan Yesus dari kusta menyembahnya. Bartimeus yang penglihatannya dipulihkan menyembah Yesus. Kepala rumah ibadat juga menyembah Yesus. Dan para murid menyembah Yesus sesudah peristiwa berjalan di atas air. Hanya Allah disembah dan Yesus disembah. Maka konklusi adalah Yesus adalah Allah. Yang kelima adalah Yesus membuat mujizat. Terdapat banyak mujizat di dalam kitab suci. Dan dalam setiap peristiwa mujizat itu, Yesus menunjukkan otoritas dan kuasanya. Putri Yairus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. 2 orang buta disembuhkan. Wanita sakit pendarahan yang menyentuh jubah Yesus disembuhkan. Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta di Kana. Kembali kepada silogisme yang kita gariskan, maka boleh kita katakan, hanya Allah sanggup membuat mujizat. Yesus sanggup membuat mujizat. Maka konklusi adalah Yesus adalah Allah. Nah, sebagai rangkuman, boleh kita presentasikan bagaimana silogisme yang kita gunakan, yang di dalamnya terdapat 2 proposisi dan 1 konklusi, atau 2 premis dan 1 konklusi terhadap konklusi kita, yakni Yesus adalah Allah. Yang pertama adalah hanya Allah tetap ada, karena Dia awal dan akhir. Yesus tetap ada, sebab Dia awal dan akhir. Maka kesimpulannya ialah Yesus adalah Allah. Yang kedua, hanya Allah dapat mengampuni dosa. Yesus dapat mengampuni dosa. Maka Yesus adalah Allah. Yang ketiga, hanya Allah berkuasa menghakimi dunia. Yesus berkuasa menghakimi dunia. Maka Yesus adalah Allah. Hanya Allah disembah. Yesus disembah. Maka Yesus adalah Allah. Hanya Allah dapat membuat mukjizat. Yesus dapat membuat mukjizat. Maka konklusi logisnya adalah Yesus adalah Allah. Demikian teman-teman sekalian, uraian kita berdasarkan kitab suci untuk membela kebenaran bahwa Yesus adalah Allah.